Buku, The Things You Can See Only When You Slow Down, menyajikan pandangan spiritual dan praktis tentang bagaimana mengatasi tekanan hidup modern dan menjalani hidup dengan ketenangan. Penulis, Haemin Sunim, membahas tentang pentingnya mengambil waktu untuk bermeditasi, berbicara dengan diri sendiri, dan menghargai hubungan yang kita miliki dengan orang lain. Buku ini menawarkan kiat dan teknik untuk membantu pembaca mencapai keseimbangan dan kebahagiaan dalam hidup mereka yang sibuk. Dunia bergerak dengan cepat, tetapi tidak berarti kita juga harus begitu. Melalui buku ini, guru meditasi Zen Haemin Sunim mengajak kita untuk menyadari bahwa ketika melambatkan diri, dunia juga akan melambat bersama kita. Dunia adalah refleksi dari pikiran kita, baik itu pikiran positif maupun pikiran negatif. Jika kita dapat memperlambat diri kita, niscaya dunia juga dapat menyesuaikan untuk berjalan melambat bersama dengan kita. Kita mengetahui dunia hanya dari jendela pikiran kita. Saat pikiran kita berantakan, maka dunia juga akan berantakan. Dan ketika pikiran kita damai, dunia juga akan damai. Mengetahui pikiran kita sama dengan mencoba untuk mengubah dunia. Buku yang ditulis Haemin Sunim yang merupakan seorang biksu dan mantan dosen di perguruan tinggi liberal arts di Massachusetts ini memuat beberapa esai pendek dan kata mutiara dari berbagai tokoh dan kitab suci yang dapat menjadi refleksi hidup. Bab pertama mengenai rest dipilih untuk menjadi pembuka buku ini. Pesan-pesan singkat Haemin Sunim yang ditulis untuk menjawab pertanyaan di media sosialnya menyasar kepada kekhawatiran manusia yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan modern. Bersama-sama kita akan mencari jalan menuju keseimbangan dan kedamaian batin di tengah berbagai tuntutan hidup sehari-hari lewat hal-hal sederhana, seperti beristirahat dan membangun hubungan baik antar manusia. Selain itu, buku ini juga menjelaskan bahwa dalam hidup, kita belajar melalui kesalahan. Kita tidak dapat merasakan pengalaman baik tanpa terlebih dahulu merasakan pengalaman buruk. Kita perlu belajar menerima keterbatasan dan memaafkan diri sendiri saat kita melakukan kesalahan. Penulis mengatakan bahwa memaafkan diri sendiri dan memahami bahwa kita semua manusia dan membuat kesalahan adalah cara untuk memperkuat diri dan meningkatkan rasa percaya diri. Untuk menyingkirkan perasaan negatif, penting untuk memisahkan energi dasar emosi tersebut dengan label bahasa yang menyertainya, contohnya seperti rasa marah, dan tunggu dengan tenang hingga energi tersebut berubah menjadi energi yang lain. Mencoba untuk memaksa seseorang untuk dapat melihat berdasarkan sudut pandang diri kita adalah hasil kerja dari ego. Buku karya Haemin Sunim menarik untuk dibaca di saat kalian sedih, bingung, bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Setiap kata yang merangkai kalimat demi kalimat ini sangat relevan dengan dunia yang makin hari kian kompleks. Perkembangan yang semakin pesat di berbagai bidang membuat banyak orang ikut bergerak cepat. Tak hanya fisik, otak pun dituntut untuk bergerak tanpa kenal waktu. Akan tetapi, tanpa kita sadari bahwa terlalu banyak hal yang menjejali pikiran kita. Hal itulah yang membuat kita tertekan dan sulit berpikir jernih. Kata restless dirasa cocok untuk menggambarkan dunia dan kondisi pikiran kita saat ini. Tidak ada istirahatnya, karena terlalu sibuk dan lupa menikmati hidup. Buku ini memuat 8 bab yang membahas mengenai permasalahan kehidupan sehari-hari. Mulai dari hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, pekerjaan, hingga bagaimana cara menerapkan sikap mindfulness dalam menghadapi dunia yang bergerak sangat cepat. Setiap bab diawali prolog yang ditulis berdasarkan pengalaman dan pemikiran pribadi penulis. Kemudian diikuti nasihat bijak yang sederhana, ringkas, to the point, dan mengena baik dari pribadi penulis maupun beberapa kutipan tokoh dunia dan kitab suci. Pesan atau nasihat disampaikan serasa realistik dan tidak menggurui serta memberikan dampak positif bagi pembaca. Kolaborasi antara penulis dan ilustrator membuat visual yang disajikan pun terlihat indah yang memberikan kesan menenangkan saat melihatnya. Walaupun buku ini terkesan tebal tapi terasa ringan dan ingin berlama-lama membacanya. Terlebih penulis memberikan pesan di awal agar buku ini dibaca secara perlahan-lahan sambil merefleksikan diri. Tidak perlu diselesaikan dalam sekali duduk,
penulis ingin kita meresapi setiap makna yang terkandung di dalamnya. Kelebihan dari buku ini cocok untuk dibaca ketika sedang merasa sedih, bingung, takut, dan tertekan karena kehidupan dan situasi yang sedang dialami. Dengan gaya bahasa yang sederhana, buku ini dapat membawa rasa hangat dan ketenangan bagi para pembacanya. Isu yang diangkat dalam buku ini adalah isu-isu umum yang relevan terjadi dalam dunia modern. Pembaca akan merasa relate dengan bahasan yang ada dalam buku ini dan mendapatkan jawaban atas masalah mereka. Buku ini dapat membantu mengatasi berbagai persoalan dalam hidup dengan menemukan kembali diri kita sendiri. Bukan karena kata-kata yang mengagumkan, tapi dengan kata-kata sederhana yang merupakan kebenaran yang kuat, yang kita sendiri sebetulnya sudah tahu. Hanya saja teralihkan oleh karena kesibukan dunia. Ditambah dengan adanya ilustrasi yang menenangkan di dalamnya, buku ini mudah untuk dibaca sehingga pembaca bisa mendapatkan ketenangan pikiran dan memperlambat diri dengan membaca buku ini. H.M. Sunim menulis buku ini untuk menjadi pengingat bagi kita untuk istirahat. Maka itu, buku ini baik dibaca secara lambat. Sebab, sebagian besar isi dari buku ini adalah nalar wajar dan saran baik yang perlu diresapi. Buku ini terbagi menjadi 8 subbab yang dapat membantu pembaca untuk menemukan bagian yang relevan dengan keadaan yang sedang dialami. Jadi, pembaca tidak harus membaca keseluruhan buku untuk dapat menemukan bagian bacaan yang diinginkan. Kekurangan dari buku ini terlalu spiritual. Bagi beberapa orang, ajaran spiritual dalam buku mungkin terlalu intens atau sulit dipahami. Memerlukan komitmen. Kalimat ajaran dalam buku memerlukan komitmen dan usaha yang terus-menerus, yang mungkin sulit bagi beberapa pembaca. Bisa terlihat klise, beberapa orang mungkin merasa bahwa ajaran dalam buku terlalu klise dan tidak memiliki sesuatu yang baru atau unik untuk ditawarkan. Bukan solusi ajaib, buku ini tidak menawarkan solusi ajaib untuk masalah hidup, tetapi memerlukan kerja keras dan komitmen untuk menguraikan ajarannya. Mungkin tidak cocok untuk semua orang, buku ini mungkin tidak cocok karena ajarannya mungkin tidak sesuai dengan pandangan hidup atau kepercayaan mereka. Kesimpulan dan pesan moral yang bisa kita ambil dari buku ini. Pesan moral utama dari buku The Things You Can See Only When You Slow Down adalah bahwa untuk menjalani hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan, kita perlu belajar untuk memperlambat dan memprioritaskan kualitas hidup daripada kuantitas pekerjaan atau aktivitas. Ini dapat dilakukan dengan bermeditasi, memaafkan diri sendiri dan orang lain, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Buku ini menekankan bahwa untuk mencapai kedamaian dalam hidup, kita harus memahami diri kita sendiri dan menemukan arti hidup kita sendiri. Sekian pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan buku-buku berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.